Saudara-saudari sekalian, Selamat pagi. pagi. Saya Nama Geri Sumono, mahasiswa semester 3 dari IPA Santos Uteng, mau membawakan katekesi pada pagi hari ini dengan judul Dunia Digital sebagai Medan Kekuatan Iman. Yang tadinya tema katekesi saya pada pagi hari ini pertama-tama bahwa kita semua menyadari dunia digital membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, bahkan beribadah. Lebih daripada itu, katekesi ini juga akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan Injil. Untuk memulai katekesi kita pada malam pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji serta syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat dan tuntunan-Mu sepanjang kegiatan kami sampai ini. Dan Engkau senantiasa memperkenankan kami untuk berjumpa dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan katekesi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan katekesi ini kami menyadari akan pentingnya dunia digital untuk membawa perubahan yang signifikan dalam cara kami berkomunikasi, bekerja, bahkan beribadah. Hadirlah Roh Kudus bersama kami dalam katekesi ini, agar katekesi ini berjalan dengan lancar sesuai kehendak dan rencana-Mu. Engkaulah Tuhan yang meraja sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dalam meditasi konkret dengan mendengarkan sebuah cerita. Pewartaan iman dunia digital. Pada suatu hari, di dunia digital yang penuh dengan berbagai macam medan pertandingan baru, ada seorang teman yang bernama Rani. Rani adalah seorang jurnalis yang berdedikasi untuk mengeksplorasi dan membagikan cerita tentang iman baru yang muncul di dunia digital. Rani memiliki sebuah blog pribadi yang menjadi tempatnya untuk berbagi cerita-cerita menarik tentang iman baru. Dia berkeliling dunia digital untuk mencari dan mewawancarai orang-orang yang memiliki pengalaman unik dalam menemukan iman baru melalui media sosial, platform digital, dan komunitas online. Salah satu cerita yang menginspirasi adalah tentang seorang remaja yang bernama Adit. Adit adalah seorang pemuda yang sebelumnya merasa kehilangan dan tidak memiliki tujuan hidup. Namun melalui eksplorasi di dunia digital, Adit menemukan komunitas iman baru yang memberinya inspirasi dan dukungan. Adit mulai berinteraksi dengan anggota komunitas tersebut melalui platform digital dan belajar tentang ajaran-ajaran iman baru yang memberinya makna hidup dan tujuan hidup baginya. Dia juga mendapatkan mentor yang membimbingnya dalam perjalanan imannya. Rani melakukan wawancara dengan Adit dan menuliskan ceritanya dengan sangat empatik dan inspiratif di blognya. Cerita Adit menjadi viral di dunia digital dan banyak orang yang merasa terinspirasi dan tertarik untuk mengeksplorasi iman baru melalui media sosial. Rani berhasil membantu orang-orang untuk menemukan iman baru dan memberikan pengertian bahwa dunia digital juga bisa menjadi medan kekuatan iman yang positif dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan seseorang. Di sini saya ada beberapa pertanyaan pendalaman mengenai situasi konkret. Pertanyaan yang pertama, saudara-saudari, apakah sudah dengar ceritanya ataukah perlu dijelaskan ulang? Sudah dengar kita. Baik, perasaan apa yang muncul dari saudara-saudari setelah mendengarkan bersama ceritanya? Perasaan terharu setelah mendengarkan cerita tadi. Saya beri kesempatan kepada saudara-saudari untuk menyampaikan. Saya kayak gini. Saya merasa terharu dengan cerita tadi karena ketika saya mendengar mereka itu
menggunakan teknologi itu dengan baik. Artinya mereka menanggapi suatu perkembangan teknologi untuk membantu hidup mereka dan tidak menggunakan itu dengan cara yang salah. Itu biasa. Kepada saudara Binga yang telah menyampaikan jawaban. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan penonton berikutnya. Setelah saudara-saudari tadi mendengarkan cerita di atas, kira-kira apakah yang Dr. Rani sudah mencerminkan salah satu perbuatan iman di era dunia digital? Saya persilakan saudara-saudari untuk menjawabnya dengan santai. Ya, Rani sudah mencerminkan karena Rani menggunakan media sosialnya sebagai alasan untuk mewartakan. Terima kasih, Saudara Aldo. Pertanyaan berikutnya, mungkin ada pengalaman ataupun bukan kisah yang sama yang pernah saudara-saudari ataupun kita semua yang ada di sini yang pernah kita alami. Alangkah baiknya jika kita menyaringkannya pada kata-kata orang lain. Baik, saya memiliki pengalaman yang serupa dengan cerita tadi. Dulu ketika saya di Bubere, saya pergi bisa dengan satu partir, lalu dia menarik saya mengatakan bahwa Benya, ini kamu siap untuk membawakan perenungan. Nah, saat itu saya tidak ini ada persiapan dan spontan saja untuk suruh saya. Dan saya punya jalan keluar saat itu adalah saya mencoba untuk lihat di media-media online. Dalam keadaan mendadak seperti itu, saya mencoba untuk melihat di Google dan sangat beruntung sekali bahwa saya bisa melihat di Google ada khotbah singkat. Dari situ saya mau menyimpulkan bahwa memang media sosial ini juga sangat membantu kita untuk kita gunakan dengan baik. Dan mulai dari situ saya bisa buat konten-konten rohani pada saat itu. Itu pengalaman. Saudara Benya. Selanjutnya, setelah kita tadi mendengarkan sharing-sharing pengalaman dari teman kita tadi, teman-teman Benya yang telah menyaringkan pengalamannya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peran media sosial dan dunia digital di era sekarang ini sangat bermanfaat. Contohnya tadi, bisa dia sedang kepepet untuk mencari khotbah dengan waktu yang singkat, dia bisa mencari di media sosial atau era digital. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap yang baik dan coba mendengarkan dengan tenang bacaan dari Matius 28 ayat 16. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Baik, saudara-saudari, setelah kita tadi mendengarkan bersama sabda Tuhan yang barusan dibacakan tadi, kira-kira ayat mana yang menarik atau ayat mana yang menyemangati saudara-saudari? Baik, menurut saya bahwa ayat yang menarik berkaitan dengan kitab suci Matius bab 28 ayat 19-20, yaitu di ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, terima kasih saudara diundang. Selanjutnya
setelah kita tadi mendengarkan presentasi, kira-kira apa yang Tuhan sarankan mengenai dunia digital sebagai medan peradaban baru? Atau apa yang Tuhan katakan Allah menggunakan dunia digital? Baik yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baik, terima kasih Saudara Rosi yang telah memberikan jawabannya mengenai perikop yang menarik. Selanjutnya, apakah ada aksi konkret dari teman-teman untuk menggunakan dunia digital sebagai media kekuatan iman? Situasi konkretnya itu kita mempergunakan media sosial dengan baik. Dari Facebook tadi mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dan saya kita harus menggunakan kitab suci sebagai media pewartaan lewat media sosial. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Di sini kita juga dapat membuat salah satu komunitas online. Kenapa saya katakan kita membuat salah satu komunitas online? Karena di sini kita juga dapat berpartisipasi dalam forum diskusi keagamaan di media sosial. Di sini juga kita diskusi mendalam dan berbagi pemikiran dengan sesama umat beragama, membantu memperdalam pemahaman kita tentang iman. Terima kasih atas jawaban dari saudara Igi tadi. Buktinya bahwa kita harus membangun komunitas online di era digital ini supaya kita bisa mewartakan iman di media digital. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua di KTKC pada pagi hari ini. Saya berharap semoga kiranya KTKC ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri KTKC kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk mengakhiri KTKC kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam proses KTKC yang telah kami langsungkan ini. Semoga dengan itu semakin menyadari akan pentingnya dunia digital di era perabatan iman baru ini. Semoga kami dapat menggunakan dunia digital dan membangun komunitas-komunitas Katolik untuk mewartakan iman di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, katakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. semoga kiranya Tuhan menyertai kita, melindungi kita, dan membimbing kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih Tuhan.